Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semua kan? Jadi karena pembelajaran pada hari ini kita melalui Zoom virtual, Bapak di sini mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Hamdi hadir, Pak. Aulia Rahmijen Hadir, Pak. Junaidi Marbun hadir, Pak. Dion Alfionra Hadir, Bapak. Ogjar Rahmi Tanjung Hadir, Pak. Anggi Aprina Rambe. Di mana? Jaringan mungkin, Pak. Jaringan. Ya, apa? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran saat ini melekat di hati kita sehingga kita dapat merealisasikan di kehidupan masing-masing. Berdoa pun dimulai. Baik, berdoa selesai. Jadi sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Bapak akan bercerita tentang sebuah kisah terlebih dahulu. Dari Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi dan berbincang-bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk kemari. Semua mata pun tertuju pada pintu masjid. Beberapa saat kemudian masuklah seorang pria dengan air wudu yang membasahi wajahnya, sehingga para sahabat tersebut pun gerangan, apa sih keistimewaan dari orang tersebut. Begitu dalam benak mereka. Keesokan harinya pun peristiwanya semula terulang kembali, sampai ketiga pun terjadi hal yang demikian. Kemudian Abdullah, putra gubernur pertama di Mesir, Amr bin As, tidak tahan lagi meski ia tidak berani dan khawatir mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Maka timbullah suatu ide di dalam benaknya. Dia pun mendatangi si penghuni surga tersebut sambil berkata, "Wahai saudaraku, telah terjadi kesalahpahaman antara aku dan orang tuaku. Karena itu, dapatkah aku menumpang di rumahmu selama 3 hari?" Kemudian si penghuni surga pun menjawab, "Tentu." Setelah memasuki rumahnya, putra gubernur ini mengintip si penghuni surga. Ternyata tidak ada satupun yang istimewa dia lihat. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si penghuni surga. Tidak ada sholat malam, tidak ada puasa sunnah. Ia bahkan tidur dengan nyenyak hingga beberapa saat sebelum fajar. Pada siang hari itu si penghuni surga bekerja dengan tekun. Ia pergi ke pasar sebagaimana halnya orang pergi ke pasar. Setelah itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau tak sempat kulihat. Aku terus berterang kepadanya. Demikian gumam Abdullah bin Amr. "Apa yang engkau lihat? Itulah saya," jawab si penghuni surga. Dengan rasa kecewa, Abdullah bin Amr bermaksud kembali ke rumah, tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh sang penghuni surga seraya berkata, "Apa yang engkau lihat? Itulah yang saya lakukan." Ditambah sedikit lagi, "Saya tidak pernah merasa iri terhadap seorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak pernah pula saya berdusta dalam melakukan segala kegiatan saya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari penggalan cerita yang sudah Bapak kisahkan tadi, siapa yang dari anak-anak bisa mengambil kesimpulan? Junaidi Marbun? Iya Pak. Di sini sedikit yang saya pahami Pak, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tersebut tidak menilai dari besarnya amalan, tapi seberapa ikhlas. Ya, Dan terima kasih kepada saudara Junaidi. Betul sekali, jawabannya berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu sebentar, bisa screen dulu. Nah, materi kita pada hari ini itu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Langsung saja kita akan membahas kompetensi intinya. Kompetensi inti seperti biasa, yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret, dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Adapun kompetensi dasarnya itu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 8 dan Surah At-Taubah ayat 119. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu agar anak-anak sekalian dapat menyebutkan makna dari kejujuran, dan kedua, menunjukkan dan membiasakan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pertama kita akan membahas pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak dikatakan dusta. Seperti sini ada ayatnya dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119. Tolong kepada saudara Dion, Ananda Dion, untuk membacakan ayatnya. At-Taubah nih Pak. Coba bacakan dulu ayat yang ada di screen ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Coba artinya juga. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Terima kasih kepada saudara Dion yang sudah menjelaskan pengertian dari ayat tersebut. Nah, jadi kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan apa yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, berusaha menjauhi perilaku korupsi, jangan sampai mengatakan tidak, tapi kenyataannya ia melakukan korupsi. Demikian juga seorang munafik.
Tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai orang yang bertauhid, padahal hatinya tidak. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat yang seorang beriman, sedangkan lawan dusta merupakan sifat yang orang munafik. Di sini Bapak akan bertanya kepada saudara Ananda Hamdi. Coba sebutkan ciri-ciri dari orang munafik. Dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafikin salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila ia diberi amanah, dia khianat. Bagus sekali jawabannya. Bapak sangat salut dengan anak sekalian. Pintar-pintar semuanya. Baiklah, di sini Bapak akan menambahkan sedikit. Dari Ibnu Qayyim berkata, dasar iman adalah kejujuran, sedangkan dasar nifak adalah kebohongan atau kedustaan. Tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi orang hambanya yang mampu menyelamatkan dari azab. Di sini ada Ananda lihat sekalian ayat-ayat hadis tentang berperilaku jujur. Qala Allah ada yaumul yanfa'u shadiqin asidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul 'azim. Allah berfirman, inilah saat yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya, maka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada, itulah kemenangan yang agung. Adapun materi yang kedua yaitu keutamaan perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Nandi Aulia. Tolong dibacakan. Ya, Pak. Coba dibaca dulu Yang mana tuh, Pak? hadis terkait dengan keutamaan perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya juga, Pak? Ya, artinya juga. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Sudah, Pak? Ya. Baiklah, sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Contohnya, yang perlu diteladani membawa barang dagangan. Karena contoh yang kita teladani karena kejujurannya yaitu
Nabi Muhammad SAW. Beliau dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Dan tentu saja apa yang dilakukan, Nabi akan mendapat kemudahan. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah berperilaku jujur. Di sini ada macam-macam jujur. Siapa yang tahu dari anak-anak sekalian, berapa macam dari kejujuran itu? Faujar? Ya, Pak. Ada berapa macam kejujuran? Nggak tahu, Pak. Oh ya, baiklah. Di sini kejujuran itu ada 3. Yang pertama yaitu jujur dalam hati atau niat. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat, yaitu memotivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang berpura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Adapun jujur dalam ucapan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan 2 orang yang bersengketa dan semisalnya. Adapun yang ketiga, yaitu jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi selanjutnya itu petaka kebohongan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Begitu juga sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan mereka tidak dizalimi. Quran surah Al-Imran ayat 161. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan baik susah maupun senang. Selanjutnya materi hikmah tentang perilaku jujur. Harapan Bapak kepada anak-anak sekalian, dari beberapa hikmah ini semoga anak-anak sekalian bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari
ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur ini. Antara lain yaitu yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongan karena memang tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Dan yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Semoga materi yang sudah Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian, harapan Bapak anak-anak sekalian dapat mengamalkannya, langsung mempraktekannya di masyarakat dengan cara berperilaku jujur. Baiklah, berhubung waktu sudah habis, marilah kita berdoa dengan ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Bapak. Terima kasih, sama-sama. Semoga sehat Bapak.